Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilia, NPM 247541117, kelas 4D Akuntansi Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait cetak biru akuntansi perkebunan, mengukur nilai aset hidup. Materi ini merupakan panduan komprehensif terkait penerapan PSAK untuk industri kelapa sawit. Slide kedua, pergeseran paradigma, mengakuntasikan kehidupan. Pada slide ini dijelaskan adanya pergeseran paradigma dalam akuntansi perkebunan, yaitu dari aset statis menuju aset hidup. Aset statis seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri, meliputi alat berat dan infrastruktur. Ini mengalami depresiasi, yaitu penurunan nilai seiring waktu, sesuai dengan PSAK 216. Sedangkan pada sisi kanan terdapat aset hidup atau aset biologis. Aset ini mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Berbeda dengan aset statis, nilai aset biologis justru dapat meningkat seiring waktu, bahkan sebelum dipanen. Hal ini diatur dalam PSAK 241, di mana aset biologis diukur berdasarkan nilai wajar. Sehingga akuntansi perkebunan bukan hanya sekedar pencatatan transaksi, tetapi juga pemetaan finansial atas siklus alam. Lanjut, slide 3, peta anatomi finansial perkebunan. Nah, pada slide ini ditampilkan peta anatomi finansial perkebunan yang menunjukkan bahwa dalam satu area operasional terdapat berbagai jenis aset dengan perlakuan akuntansinya yang berbeda. Pertama, pabrik dan jalan dikategorikan sebagai aset tetap dan diatur dalam PSAK 216. Yang kedua, batang pohon sawit yang sudah menghasilkan juga termasuk dalam aset tetap dengan pengukuran berdasarkan biaya historis. Nah, yang ketiga itu ada buah sawit yang masih berada di pohon atau TBS dikategorikan sebagai aset biologis yang diatur dalam PSAK 241 dan diukur berdasarkan nilai wajar. Yang keempat, ada gudang penyimpanan yang diklasifikasikan sebagai persediaan dan diatur dalam PSAK 202. Dan yang terakhir itu ada lahan yang digunakan untuk menara telekomunikasi. Itu dikategorikan sebagai properti investasi sesuai dengan PSAK 240. Lanjut pada slide 4, PSAK 216, fondasi non-biologis, atau yang biasa kita sebut dengan aset tetap. Nah, pada slide ini dijelaskan mengenai PSAK 216 yang menjadi fondasi untuk aset non-biologis atau aset tetap dalam perkebunan. Ruang lingkup PSAK 216 itu meliputi berbagai aset operasional seperti pabrik kelapa sawit, jalan utama dan koleksi, jembatan, kendaraan berat, serta perumahan karyawan. Nah, untuk pengakuan awal, aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan yang mencakup harga beli, biaya impor, serta biaya penyiapan lokasi dan pemasangannya. Selanjutnya, pada pengukuran lanjutan, mayoritas perusahaan menggunakan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi, depresiasi, dan penurunan nilai. Selanjutnya, tantangan PSAK 216, realitas depresiasi tropis. Nah, slide ini itu dibahas tantangan dalam penerapan PSAK 216 yang khususnya dalam kondisi lingkungan tropis. Nah, iklim tropis yang keras seperti kelembapan tinggi dan curah hujan dapat mempercepat penurunan kondisi fisik aset. Salah satu tantangannya itu adanya perbedaan antara umur fisik atau teknis dengan umur ekonomis. Meskipun aset masih dapat digunakan secara teknis, belum tentu masih efisien secara ekonomis. Selain itu juga faktor korosi dan kelembapan juga dapat mempercepat degradasi aset, terutama pada alat berat dan mesin. Di sisi lain juga, perkembangan teknologi juga mempengaruhi, di mana mesin yang masih berfungsi bisa menjadi kurang efisien dibanding teknologi baru. Oleh karena itu, solusi akuntansinya yaitu berupa evaluasi rutin terhadap metode depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun dan estimasi nilai residu agar sesuai dengan kondisi yang aktual. Selanjutnya, dikotomi pohon dan buah atau pemisahan standar. Nah, slide ini tuh menjelaskan adanya pemisahan perlakuan akuntansi antara pohon dan buah dalam perkebunan kelapa sawit. Pohon kelapa sawit itu dikategorikan sebagai tanaman menghasilkan atau biasa kita sebut dengan barrel plant dan diatur dalam PSAK 216. Nah, pohon ini berfungsi layaknya mesin produksi yang menghasilkan TBS secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengukurannya menggunakan biaya historis dan mengalami depresiasi. Sedangkan kalau tandan buah segar atau TBS yang masih berada di pohon dikategorikan sebagai aset biologis yang diatur dalam PSAK 241. Nah, TBS itu sendiri merupakan produk yang sedang bertumbuh dan memiliki nilai yang dapat berubah-ubah, sehingga pengukurannya menggunakan nilai wajar, bukan biaya historis. Selanjutnya pada slide 7, ada PSAK 241, mesin nilai biologis. Nah, di slide ini kita bahas konsep utama dari PSAK 241, yaitu sebagai mesin nilai biologis. PSAK 241 itu mengakui bahwa pertumbuhan fisik atau prokreasi, degenerasi, dan produksi secara langsung menciptakan nilai finansial, bahkan sebelum terjadinya penjualan. Jadi, misalnya pohon sawit dari kecil sampai menghasilkan buah, setiap pertumbuhan itu meningkatkan nilai finansialnya.
Nah, dalam PSAK 241, pengukuran dilakukan pada awal dan akhir periode menggunakan nilai wajar atau fair value. Kemudian, dampak finansialnya itu perubahan nilai wajar, baik itu keuntungan maupun kerugian. Nah, itu langsung diakui dalam laporan laba rugi. Jadi, intinya laba itu tidak hanya muncul saat penjualan aja, tapi juga dari proses pertumbuhan biologis itu sendiri. Selanjutnya pada slide 8, nah ini kita membahas bagaimana sih cara menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau biasa kita singkat dengan FILCTS. Nah, pertama, kita mulai dari nilai pasar TBS, misalnya 2.200.000 per ton, lalu dikurangi dengan biaya-biaya yang langsung terkait dengan penjualan, seperti upah pemanen dan biaya transportasi ke pabrik kelapa sawit. Hasil akhirnya adalah nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nah, yang perlu diperhatikan itu, biaya untuk menjual ini hanya biaya tambahan yang langsung berhubungan dengan penjualan, seperti upah panen atau komisi. Sedangkan kalau biaya seperti perawatan pohon atau penyusutan aset itu tidak termasuk dalam perhitungan. Jadi itu konsepnya itu fokus ke biaya yang benar-benar diperlukan untuk menjual produk tersebut. Nah, slide ini tuh menjelaskan tentang garis waktu valuasi, terutama pada saat titik panen. Sebelum panen, TBS yang masih di pohon dikategorikan sebagai aset biologis dan diukur menggunakan PSAK 241 dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Kemudian saat titik panen atau saat buah dipotong dari pohon, terjadi momen penting yaitu yang biasa kita sebut dengan transisi. Di titik ini, nilai TBS langsung menjadi biaya perolehan baru. Setelah panen, TBS tidak lagi dianggap sebagai aset biologis, tetapi menjadi persediaan dan diatur oleh PSAK 202. Nah, penilaiannya pun itu berubah menjadi biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Jadi, titik panen ini adalah momen penting karena terjadi perubahan standar akuntansi dari PSAK 241 ke PSAK persediaan. Nah, selanjutnya pada slide ini kita melihat perbedaan antara aset statis dan aset hidup. Pertama, dari sifat asetnya. Kalau aset statis itu non-biologis, jadi tidak mengalami pertumbuhan alami. Contohnya seperti bangunan, mesin, dan infrastruktur yang diatur dalam PSAK 216. Sedangkan kalau aset hidup itu biologis, artinya aset tersebut hidup dan bisa tumbuh, seperti pohon kelapa sawit atau TBS, yang diatur dalam PSAK 241. Kedua, dari basis pengukurannya, aset statis menggunakan biaya historis atau biaya perolehan, sementara kalau aset biologis itu menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang ketiga, dari mekanisme penurunan nilainya. Aset statis itu mengalami penurunan nilai melalui penyusutan secara sistematis sesuai umur manfaatnya. Sedangkan kalau aset biologis itu tidak disusutkan, tetapi nilainya berubah-ubah tergantung harga pasar dan kondisi biologisnya. Nah, yang terakhir, dari dampaknya ke laba rugi. Aset statis dicatat sebagai beban penyusutan setiap periode. Sedangkan kalau aset biologis itu perubahan nilainya langsung diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi. Lanjut, slide berikutnya kita membahas tentang PSAK 240 tentang properti investasi. Nah, intinya itu standar ini dipakai untuk aset seperti tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk operasional utama, tapi murni untuk disewakan kepada pihak ketiga atau sebagai investasi atau kenaikan modal. Nah, di slide ini juga ada alur penentuannya. Pertama, kita lihat dulu apakah properti tersebut dipakai untuk operasional, misalnya untuk perumahan karyawan atau gudang. Nah, kalau misalnya iya, berarti masuk ke PSAK 216 sebagai aset tetap. Tapi kalau misalnya tidak digunakan untuk operasional, misalnya disewakan kepada pihak ketiga seperti menara BTS, maka masuk ke PSAK 240 sebagai properti investasi. Nah, selain itu juga untuk pengukurannya, perusahaan bisa memilih antara model nilai wajar atau model biaya, tapi harus digunakan secara konsisten juga. Selanjutnya, pada slide ini kita membahas PSAK 208 yang mengatur tentang kesalahan dan perubahan estimasi. Di sini ada dua konsep penting, yaitu retrospektif dan prospektif. Pertama, untuk koreksi kesalahan atau perubahan kebijakan akuntansi itu menggunakan pendekatan retrospektif. Artinya, laporan keuangan periode sebelumnya harus diperbaiki seolah-olah kesalahan itu tidak pernah terjadi. Kedua, untuk perubahan estimasi seperti perubahan hasil panen, curah hujan atau umur tanaman itu menggunakan pendekatan prospektif. Artinya, perubahan hanya berlaku ke depan dan tidak mengubah data masa lalu. Nah, ini tuh penting banget di industri perkebunan karena banyak hal bergantung pada estimasi kondisi alam. Selanjutnya, slide ini melihat fondasi utama kenapa aturan akuntansi perkebunan itu ada. Nah, PSAK berdiri di atas dua pilar utama. Yang pertama adalah relevansi, dan yang kedua adalah representasi yang tepat. Relevansi berarti informasi yang disajikan harus benar-benar membantu pengambilan keputusan. Ini berarti nilai dari aset biologis, seperti tanaman, harus mencerminkan nilai ekonominya saat ini, bukan hanya biaya historis. Sementara itu, representasi yang tepat, berarti laporan harus lengkap, netral, dan bebas dari bias atau kesalahan. Nah, karena itu digunakan pendekatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Ini bukan sekedar
ini bukan hanya sekedar pilihan teknis, tapi kebutuhan agar laporan keuangan bisa mencerminkan realitas biologis di mana nilai tanaman terus berubah seiring pertumbuhan. Selanjutnya, kita masuk ke harmonisasi global. PSAK 241 di Indonesia pada dasarnya mengadopsi penuh IAS 41 dan IFRS. Artinya secara prinsip tidak ada perbedaan fundamental antara standar lokal dan global. Beberapa poin penting yang identik. Yang pertama itu ada pengukuran menggunakan nilai wajar. Yang kedua, fokus pada aset biologis dan titik panen. Yang ketiga, ada pengungkapan yang komprehensif termasuk perubahan nilai. Tapi ada sedikit konteks lokal, misalnya interpretasi teknis atau penyesuaian terhadap kondisi pasar aktif di Indonesia, seperti referensi harga regional. Tapi yang penting itu secara prinsip valuasi dan pelaporan itu harus 100% selaras dengan standar global. Nah, yang terakhir, kita merangkum keseluruhan konsep menjadi satu kesatuan. Ada 4 poin utama. Yang pertama, identifikasi penentuan perlakuan akuntansi. Kita harus membedakan dengan jelas antara tanaman sebagai aset biologis dan hasil panennya sebagai persediaan. Yang kedua, kehidupan adalah nilai. Dalam perkebunan tidak hanya muncul saat penjualan, tapi juga selama proses pertumbuhan biologis. Itulah kenapa. Yang kedua, kehidupan adalah nilai. Dalam perkebunan, nilai tidak hanya muncul saat penjualan, tapi juga selama proses pertumbuhan biologis. Itulah kenapa perubahan nilai langsung masuk ke laba rugi. Yang ketiga, titik panen adalah titik transisi. Saat dipanen, aset biologis itu berubah menjadi persediaan dan perlakuan akuntansinya juga berubah. Yang keempat, ada kredibilitas global. Dengan mengikuti PSAK yang selaras dengan IAS 41, laporan keuangan kita otomatis memenuhi ekspektasi investor global. Jadi keseluruhan sistem ini bisa kita lihat sebagai cara untuk menerjemahkan proses alam ke dalam bahasa bisnis dan angka keuangan. Nah, sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.